Hari ini kita lihat pabrik plus Xiaomi goblokin market China. Dan kalau market China digoblokin, apalagi market Indonesia, tolol setengah mampus dengan keluarin mini LED harga 4 juta. Mampus! Sebelum itu, sponsor dulu. Quest Liter HDMI 2.1 yang udah support 48 Gbps atau setara 8K 60Hz. Dan juga udah support juga VRR, ALLM yang bisa nunjang gaming lu lebih perfect lagi di PC atau konsol. Panjang kabel up to 3 meter dan garansi udah 24 bulan. Linknya ada di deskripsi. Dimulai dari yang paling gak penting dari tumpukan monitor yang dibeliin sama member Discord. Redmi A24 100Hz, iya ini monitor yang sama yang di launching sama Badut Indonesia. Dan buat si Badut, jangan kebanyakan bullshit lah, promo-promo 1 juta. Itu jelas lu masih profit. Harga China lu bisa sekarang. Gue nanya, mana monitor lu harga China yang lain? Gue cuma butuh si Badut itu sesuai sama marketingnya dia sendiri. Profit gak lebih dari 5%. Sekarang lu bisa di A24, monitor lu lain lu kagak bisa. Lu mau bener, jangan nanggung-nanggung. Lu mau bullshit juga jangan nanggung-nanggung lah. Bullshitin semua. Catatan dari gua buat lu pada, pastikan hindari beli dari official store Xiaomi Indonesia. Garansi nggak jelas, packing kayu nggak ada, ya kecuali lu mau adu jotos sendiri sama service center Indonesia. Pastiin tungguin sampai data script ada barang, beli dari toko yang beli sama data script distributor resminya. Di sono dia jamin garansi 3 tahun. Ganti baru. Dan kalau lu mau baca tata cara untuk beli monitor dari Badut Indonesia dengan garansi yang aman, pasti lu join Discord dan lihat di toa umum. Gue udah bikinin lengkap. 200 karena nggak terlalu menarik, skip aja. Bullshit Badut profit 5% kelihatan berlanjut lagi di 34 inch yang dia jual 4199, kemarin lagi promo 3999. Itu pun bullshit karena di China itu 3,3 juta. Lu tambahin tuh 5% dari situ, dapet gak tuh harga 4 jutaan? Nggak ada. Kalau di China lagi promo, iya cuma 3,1 juta. Lu tambahin tuh 5% dari situ. Bullshit 5% tuh profit. Ini unit China yang tipe Redmi-nya yang masuk ke Indonesia kemungkinan tipe Xiaomi. Dan dari pengalaman dan terkhusus buat si Badut ini, gue selalu siapin 2 unit ya. Yang satu dari China, yang satu dari Indonesia. Buat gue tes, di compare, biar kita tahu sama-sama apakah spek China dikurang-kurangin pas masuk ke Indonesia. Karena kemarin pas gue tes A27, ada beda kualitasnya. Tungguin reviewnya. Manual book nggak penting. Surat kalibrate sRGB P3 di sini. Ya Xiaomi sejarang ngibul ya masalah kayak gini. Monitor ini tuh upgrade dari monitor 34 inch sebelumnya yang laku banget pada saat zaman COVID dan dibullshitin sendiri sama Alvinson. Monitor 4 juta 5 jutaan dijual 7 juta. Kebullshitan ultimate di situ tuh muncul. Sekarang Xiaomi lebih pilih plat besi jadi standnya. Jadi lebih clean, lu juga bisa ngebullshit ke orang tua lu kalau ini monitor desain ya. Kalau yang VV itu kan monitor gaming, di dusnya juga ada desain gaming loh. Nah, deh. Nah, lu bisa bullshit tuh. Ini full metal, dikasih karet di sini. Wah, heran. Brand lain nggak bisa mikir kayak gini deh, bikin mewah atau nggak punya duit nih buat bantai Xiaomi gitu. Kelihatan Xiaomi mau coba ringanin ya orang desain ya, karena kaki stand ini desainnya mirip banget sama G27Q yang sampai hari ini gue juga belum review ya. Sorry banget. Di dalamnya besi, dibalut plastik yang mewah banget, belakangnya kilap. Ya, tipikal Xiaomi lah. Cuma kalau lu lihat stand macam ini, tuh lu lihat brand-brand lain ya, antara itu AOC, even MSI, Asus, Gigabyte. Lu ludahin bos brand-brand itu dengan desain kayak gini. Clean, rapi, cakep, padet. Harganya ya Badut. Dia kasih display port, kabel, adapter, dan pastiin kalau lu nemu adapter ginian yang ada plastiknya, tolong dicopot. Kalau lu nggak mau kebakaran pasti pakai. Cakep, kilap, indah colokannya, baut. Hidangan utamanya, monitor kita lihat, magnet kah? Enggak kali ini. Ngurangin estetika di Xiaomi kali ini. Masih pakai potek-potekan. Port 4 banyak, HDMI, DP2, audio out tetap dapat. Dan sekali lagi gue masih kasih pujian buat orang desainnya Xiaomi. Dia tutup port ini biar lo lihat dengan mata tuh rapi. Ditutup besi-besi dalamnya. Itu namanya niat. Dan Xiaomi Indonesia kagak ada ambil andil sama desain ini. Dia penuhin marketing yang dia lakuin sendiri aja nggak becus tuh, profit masih lebih dari 5%. Lagi desain monitor, zero. Bodi belakang, cakep, simple, joysticknya pakem ya. Kebanyakan Lenovo tuh gue tau ya, Lenovo kebanyakan joysticknya macam mainan yang mau rusak gue tau. Beberapa Lenovo tuh, kayak apa ya, R27Q kayak mainan mau rusak, R27i mau mainan mau rusak, R25i juga sama tuh. Kayak ada fail design deh itu. Tulisan logo Redmi ada di belakang, VESA dikasih.
The ultimate yang Xiaomi China kasih dan Badut nggak kasih. Tidak ada logo di depan. Wah heran, siapa yang bikin aturan logo di depan dipasang-pasang? So ide! Dan tolong buat emak-emak yang zaman dulu tuh suka nyimpen-nyimpenin plastik di barang ginian, dicopot, jangan didengerin. Nanti kalau kebakaran nangis, pusing. Kelihatan Xiaomi mau nge-price harga murah nih, ini catnya agak sedikit potong tengah-tengah. Gue bisa kayak tahu dia potong harga murah karena bahannya dia bikin sama. Lo bisa lihat keindahannya bos, dibanding 34 inch yang lama. Ini clean, nggak ngeganggu mousepad tuh yang gede. Lo mau buat gaming juga dapet ya, gue nggak tahu ya respon time nanti kita lihat. Semuanya clean. Ergonya sih agak sedikit seret ya awalnya. Cuma ya setelah lo mainin, lo tetap bisa mainin satu jari atau satu tangan. Crazy man. Buat lu pada yang beli monitor-monitor langsung dari China dan lu ngerasa kok OS-nya bahasa Mandarin ya, lu tenang aja sih. Di bagian setting di sini ada namanya Yuan. Lu ganti aja ke English. Semua akan berubah jadi English. Dan baru gua sadar kalau Xiaomi kasih lagi di bagian belakang lampu biru yang nemenin setup lu. Jadi, lu kalau misalnya taruh di meja-meja yang bisa lu pamer belakangnya, lu tetap dapetin kemewahan. Namanya otak dipakai bro. Brand lain ngapain? Di HQ-nya ngapain? Desainnya nggak becus. Lu ngeliat kayak gini, lu liat brand lain desain nggak becus. Dengan harga lebih mahal. Dari banyak monitor-monitor Xiaomi yang 2023 baru sih, gue cukup suka OSD-nya agak berubah ya dibanding versi-versi zaman dulu. Di sini yang gue suka tuh di bagian color space-nya simple banget, DCI-P3 dan sRGB. Dari pandangan mata gue yang udah biasa lihat monitor kalibrasi sih, ini putihnya harusnya akurat, tapi gue nggak tahu gamanya karena putih yang akurat kadang-kadang gamanya juga bisa miss. Cuma karena ini Xiaomi, gue mau ngomong apa sama brand yang niat blok, brand lain tuh yang goblok. Monitornya juga jalan real 180 Hz, bukan bullshit kayak banyak monitor Lenovo ya. Tulisnya 180 Hz, dia cuma izin dulu 30 menit, akhirnya balik ke 165 Hz. Cuma real 165 Hz. Habis itu jalan di WQSD 8-bit, 8 bit doang. Nggak bisa di-push ke 10 bit, jadi antara ini 8 bit atau 8 bit FRC. Dan terakhir, kalau Xiaomi ini mau bantai Lenovo, kita mesti lihat hasil UFO-nya. Dari settingan defaultnya sih gue bisa lihat UFO-nya ini cukup aja dituning, bukan yang terbaik dari panel VA. Coba kita naikin respon time-nya. Oh, di sini ada settingan game mode ya. PR nih testingnya. Capek gue. Kelihatan sih dari sini sebenarnya panelnya nggak seperti Lenovo ya. Jadi Lenovo masih punya edge, masih punya angle di mana dia jadi pertimbangan karena tuning dia lebih bagus daripada ini. Dan di China monitor ini udah 3 tahun garansinya dan dijemput. Tapi sayangnya nggak tahu kenapa Xiaomi nggak kasih 7 days no return di sini. Mungkin budget udah habis buat bikin monitor ini. Dan sekali lagi, kalau lu mau beli monitor ini yang resmi di Indonesia, udah pasti monitornya merek Xiaomi. Dan jangan, sekali lagi gue ingetin, jangan beli sama official store. Bermasalah, kecuali lu ready adu jotos sama service center Xiaomi. Tunggu barang data script, nanti gua akan kabarin kapan ready-nya di Discord, jadi pasti enjoy. Next, AOC. Kali ini AOC nggak sponsor kita. Jadi ini member Discord yang beliin. Kelihatannya market Indonesia akan goblok terus karena AOC nggak ngebom juga monitor kayak gini. Kelihatannya TPV pabriknya AOC sih udah kebanyakan duit tahun ini, sampai AOC nggak mau sponsorin video kali ini. Ya, gimana enggak? Dia yang bikin Evnia 17 juta tahun lalu. Dia juga yang ngebom Mini LED 4 juta. Harga langsung dibom sendiri sama TPV pabriknya sendiri. 1/4 harganya dibanding tahun lalu. Mampus ya lo Mini LED. Spek monitor ini 2K 180 Hz, Mini LED 1344 zone, dan dia ngeklaim brightness 1000. Itu make sense. Dan monitor ini real HDR. Lu bayangin monitor 4 juta real HDR, goblok gak lu market Indonesia. Seperti biasa, klaim kalibrasi kalau AOC itu mungkin ngibul, kalau Xiaomi jarang ngibul di suratnya. Kelengkapan nggak penting, kabel power nggak penting, DP dapat. Dan satu lagi faktor yang ngebuat gue berpikir kalau TPV pabriknya di belakang AOC lagi kebanyakan duit, ya karena AOC pakai G3 series dia di tipe ini. Padahal monitor-monitor dia yang lain pakai game up. Kan udah gaya-gaya pabrik dong ini mah. Dia berarti pakai molding-molding tahun lalu,
supaya dia tetap bisa launching AOC. Mungkin panel-panel lebih yang dia bikin buat brand lain, ya nggak ada brand lain yang mini LED 4 juta siapa? Harga tolol ini. Cuma dia pakai G3 series tahun lalu yang sangat membosankan untuk di-review. Kita lihat nanti apakah mini LED ini benar-benar bagus dan apakah tuning AOC kali ini bagus. Karena dari sisi AOC-nya dia juga nggak butuh tuning bagus. Pabriknya udah untung banyak, bos. Semua brand bikin sama dia. Xiaomi juga all in bikin sama dia. Kali ini tebal banget monitornya. AOC juga klaim di JD.com kalau ini pakai panel LED TCL dan ditulis di sana HVA. Dan buat lu pada jangan bingung, mini LED yaitu teknologi backlight. VA itu teknologi di layar depannya. Jadi memang biasanya mini LED ditaruh di depannya VA panel supaya kontrasnya bisa semakin di-push. Tapi AOC juga ngebacot, ngeklaim kalau ini 1 milisecond GTG. Lu bayangin panel VA 1 milisecond GTG. Ya kita lihat ya bullshitnya sama mana. Monitornya tebal banget. Buat ukuran G3 series ya AOC, dia benar-benar nggak bikin estetik kali ini. Dan yang langsung gue rasain, monitornya berat banget ya. Mungkin karena teknologi terbaru, harga 4 juta. Gue lupa untuk bahas port. Dan ini yang gue bilang kenapa gue salut sama Xiaomi China. Karena biasanya brand tuh biarin aja nih mesin dikasih lihat. Xiaomi rapi kan jadinya kelihatannya. Itu yang gue ngomong niat. Sekali lagi, AOC nggak terlalu butuh penampilan juga. Xiaomi udah bikin sama dia. Apapun yang Xiaomi jual, AOC ini udah untung. Emang nih pabrik kalau udah kerjasama sama brand yang nggak butuh untung kayak Xiaomi dan desainnya gila, market langsung tolol, bos. Alasan AOC nggak mau sponsor dan kirimin gue sampel untuk monitor ini karena kata AOC Indonesia mereka belum punya kepastian untuk masukin monitor ini. Yang berarti kalau AOC nggak punya kepastian, ya market monitor Indonesia akan terus-terusan goblok. Dan lu harus berharap sama badut goblok yang nggak ngerti juga marketnya. Itulah yang gue sebut kegoblokan. Lu bisa langsung lihat bedanya Xiaomi sama AOC. Ketika Xiaomi kasih stand yang cuma kotak, ini kasih V, intimidasi. Ada sedikit untuk makan tempatnya mousepad tuh, apalagi kalau meja lu nggak 80 cm yang gue pakai sekarang. Yang gue penasaran adalah nggak usah bacot. Oh, AOC sekarang udah ganti gaya OSD-nya. Nice, kotak gitu ya. Cakep ya, biasanya di bawah sini kurang indah Mandarin. Bentar gue ganti Inggris dulu, sama bahasanya iya. AOC kasih lebih banyak bahasa. Dan yang paling penting, langsung kita tes HDR di dalam monitor. Apakah ini gimmick atau kagak? HDR kita nyalain, ada settingan HDR, lihat ceweknya mukanya. Yang settingan paling real harusnya yang antara movie atau picture. Picture itu di sRGB, movie itu di P3 kelihatannya. Dia kasih pilihan juga, kita lihat HDR kita nyalain. Kita coba hajar strong, di Windows kita setting, kita nyalain, wallpaper gue hilang, asem. Setelah gue setting HDR, gue langsung tahu ini HDR real. Dia butek, tapi bukan buteknya LCD. Dia agak ngeredup, yes, anjing sini. Sekali gue tes HDR, gue udah tahu ini real. Gue langsung tahu nih. Pada saat lu full screen di bagian bawah, taskbar-nya, putihnya itu langsung meredup, terangnya ke wallpaper, mampus. 4,5 juta. Gue mesti tes lebih lanjut apakah gamanya sesuai dengan gamma IOTF ST2084 buat HDR, karena itu nunjukin HDR yang anjing. Gue nonton udah biasa pakai 42 C3, ketika lo lihat ini crazy bro, crazy. 1000 zone di 27 inch, great, it's very great. Tunggu, gue cek dulu. Apakah bisa di-push lagi brightness-nya? Nggak bisa. Dikunci habis sama AOC. Ya. Anjing. The best ini. Aduh, game over udah. Kelihatan AOC nggak terlalu nge-push brightness di monitor yang kayak gini ya. Gue cukup ragu. Dia ngomong HDR 1000, apakah ini 1000 nits? Gue sih nggak yakin. Karena even di video ini aja, yang biasanya 1000 nits itu blooming dari sampingnya, ini nggak ada tanda-tanda blooming. Yang kemungkinan besar HDR-nya nggak tinggi-tinggi banget. Tapi dia boleh bullshit HDR dengan 1000, tapi lo tetap bisa rasain ini panel HDR. Jadi kayak ya lo bilang ini semi HDR kali ya. Ini menarik ya. Sekali gue lihat kayak gini, gue langsung tahu tuningnya AOC di panel ini benar-benar bagus. Panel VA-nya kelihatan, bayangan paling tebalnya di abu-abu paling atas pun masih minim. Bahkan dibandingin 34 inch yang tadi, ini jauh lebih cepat dan jelas kelihatan. Kita coba push lagi overdrive-nya. Gue bisa bilang ini nice ya. Gue nggak tahu ini sekitar berapa ya. Cuma kalau gua biasa tes mungkin ini sekitar 4, 5. Dan kita langsung ke hidangan utama.
Terakhir kita lihat bagaimana brand yang nggak butuh untung kolaborasi sama pabrik, goblokin market kita dengan black hole satu ini. Ini kartu mati sih, mampus semua brand. Xiaomi masuk. AOC boleh bikin desain cupu kayak tadi. Ya buat apa dia pusing-pusing? Kalau Xiaomi-nya setiap kali jualan, AOC-nya udah untung. Dan kita lihat gimana Xiaomi ngedeliver sebuah black hole. Bukan badut ya, dia aja nggak ngerti mini LED apa bro. Bukan hanya harganya murah 4 jutaan kecil, gue pas dibeliin member juga ada hadiah colok ya 100.000. Ini berapa sih? 100.000 ya, 150.000 ya. Dapat diskon lagi gue berarti. Dan ini bikin gue excited karena desain Xiaomi di sini bener-bener fresh, nggak ada di SKU lainnya. Kita lihat dia kasih kita DP tentu aja. Adapter kembali sama. Jangan lupa tolong jangan dengerin ibumu, jangan dengerin emakmu untuk biarin ini nanti rumah lo kebakaran malah semuanya nangis, pusing. Bentuknya kayak bumerang yang biasanya gue lihat ada di Lenovo. Speknya 2K 180Hz mini LED. Zone-nya agak sedikit kalah dibanding AOC, nggak ada masalah. Tapi Xiaomi bener-bener nggak klaim ini panelnya siapa. Ya buat apa ya? Promoin brand lain. Agak sedikit beda dari gaya Xiaomi biasanya. Di bawahnya besi, yang hitam. Ini yang gue bilang brand niat nih. Gue tahu ini gue bilang brand niat. Sebenarnya kan bisa aja. Ini bagian bawahnya lo taruh besi yang silver aja. Lo nggak usah catin hitam karena itu butuh biaya, butuh berapa dolar gitu. Apalagi ini sesuatu yang nggak akan lu lihat gitu. Lu pas taruh ya nggak kelihatan bawahnya. Tapi dia tetap mau hitam supaya pas unboxing cakep. Berat, besinya padat, berat. Di bawahnya dikasih karet, cakep. Clean juga, tidak intimidasi, nggak lebay. Kasih baut, singkirkan. Ini cakep. Gila sekali gue lihat, gue tahu nih si Xiaomi ngambil desainnya siapa. Nih, lihat nih Odyssey G9. Ini contek aja nih pakai. Di sini dia bikin glossy, dia ada kayak tempat headset gitu ya. Dibuang semuanya, dibikin doff, dia pamer dengan jelas mini LED, bangke sih. Lu bilang ini monitor 10 juta aja, gue percaya bro. Dia kasih lu 4 juta bro. Dan real HDR. Ini kalau lu buang plastiknya, antit kaki doang loh. Mengkilap tuh kombinasinya. Terus dia bikin ininya ada bersudut gitu. Jadi pas berdiri, lu bisa lihat bedanya antara hitam dan putih. Cakep, clean, kerasa gamingnya. Dan yang bikin gue gregetan gara-gara si badut itu nggak paham market Indonesia. Mini LED gila kagak dimasukin, 34 inch masukin, bullshit juga profit 5%. Ampun. Bagian belakang harusnya bikin gue excited kalau dari gambarnya. Ya anjing ini. Wah, capek gue. Capek. Lo kan tahu kalau AOC itu yang tadi lo lihat tolol, desainnya tolol banget. Surat kalibrasi Xiaomi jarang ibu, bukan AOC. Berat panelnya seperti AOC. Lihat desain dibagi dua mirip sama 34 tadi, tapi langsung dibedain ininya teksturnya. Cakep, niat, putih. Aduh. Lo tau nggak monitor putih yang bisa lo beli di Indonesia gaming juga 2K itu MSI 3,9 juta. LCD biasa doang 4 juta, lo tambah sekitar 300.000 lo langsung dapat mini LED di China. Apa nggak mampus market monitornya? Sinting ini. Gue tau ya. Ini kalau lu ganti Xiaomi lagi nih kayak Indonesia, yang gua nggak tahu ya si badut itu mampu nggak masukin monitor sedewa ini. Gua rasa jadi hancur di sana. Ditambah kembali lagi, ini Xiaomi bos, nggak butuh logo di depannya. Anjing sini. Joystick, kita cobain rasa joysticknya. Pakem, mewah. Ini kualitasnya yang atas pasti. Pembuangan panasnya ngadep ke atas dan gua sih kehabisan kata-kata. Ini kan sebenarnya bisa bikin rata doang. Cuman ini masih kayak tambahin gini loh, buat estetik, tinggi sedikit gitu. Jadi kelihatan dari belakang juga cakep, putih full gitu. Kelihatan dari atas kayak ada estetik dimasukin. Kan kelihatan langsung tolol kan brand lainnya. Jadi ada goblok juga badut lah. Kagak masukin monitor sedewa ini. Ultimate goblok nggak? Kita buang-buangin plastiknya dulu biar makin cakep kilapnya. Nggak penting. Simple sih sebenarnya. Dan kalau lu perhatiin dengan jelas sebenarnya warna putihnya tuh agak beda dikit gitu. Ya mungkin mata gue bias ya gara-gara tekstur cakep ini. Whatever it is lah. Kegoblokan Xiaomi Indonesia nggak mau masukin monitor ini, dan sekalipun dimasukin masalah juga di garansi, masalah juga di profit 5%. Nanti dia bullshit itu dengan alam kalau ada masalah, lu adu jotos lagi sama service center Indonesia. Aduh, adalah kartu mati bos buat market Indonesia. Ini masuk Indonesia 5 juta, brand lain tewas, stop. Tewas! Brand lain dipaksa, lu harus keluarin harga China atau lu mampus. Udah pilihannya cuma 2.
Nah sekarang gini aja nih, 2K nih. Di review ROG sebelumnya, lu lihat listnya aja. Harga mepet-mepetin 4 juta nih. Lu mau beli nggak tuh LCD tolol? Yang bullshit HDR, yang ngomong HDR 400 lah. HDR 600 nya nggak ada, karena brightness mereka nggak nyampe 600. Ini langsung dikasih HDR 1000. Wah, tolol. Lu harus keluarin tuh harga China. China tuh paling real. Ini 4 juta, monitor-monitor 2K gaming. Range-nya 1,7 juta, mentok-mentok 2,8 juta. Lu butuh nambah 1,2 juta buat kesini. Itu make sense. Lu lihat di Indonesia, lu lihat MSI. Nambah 300.000. Siapa yang mau beli LCD itu? Ini harga 5 juta aja, mampus tuh MSI. Mampus si Asus itu. Mampus Lenovo juga. Apalagi 3 burung sama Gigabyte. Tewas di tempat. Siapa yang mau beli? Ini 5 juta aja, lu nambah 1,7 juta buat dapet real HDR. Siapa yang nggak mau? Goblok bener banget Indonesia. Heran lah. Nggak badutnya sih. Badut sih yang bikin goblok semuanya. Dia nggak masukin ini. Dia masukin 34 juga nanggung-nanggung. Belaga-belaga promo lagi 39. Emang gua nggak tahu harga realnya. 31, 32, 33. Lu jual 39, belaga-belaga promo lah. Kayaknya sistem magnet akan hilang ya buat monitor Xiaomi ke depannya. Speknya Xiaomi sama kayak AOC sebelumnya, 2K 180Hz. Dia pakai fast IPS dibanding AOC yang pakai panel VA. Dari jumlah zones-nya kelihatan Xiaomi agak kalah dibanding AOC. Cuma Xiaomi di sini kasih layer lagi tambahan quantum dot yang ngebuat panel monitornya bisa nge-push warnanya lagi jadi 99% DCI-P3 dan Adobe RGB tetap bisa tembus sampai 97%. Yang kemungkinan besar Rec 2020-nya itu sekitar 80% lah. Mepetin XMMNT 27NU 4K USB-C terbaik yang tidak diresmiin sama badut goblok itu tentunya. OSD Mandarin seperti biasa kita ke paling bawah, ganti bahasa Inggris. Xiaomi cuma kasih 2. Di sini ternyata ada settingan buat lampu di bagian belakangnya. Backstrip lighting yang lo bisa pilih warna-warnanya. Putih ketemu lighting, didesain cakep, amazing. Color space kita coba lihat, DCI-P3, yes, DCI-P3 preset sRGB-nya juga jalan, DCI-P3 juga jalan. Adobe RGB mesti buat tes, nggak terlalu kelihatan di foto soalnya. Dan gak usah banyak bacot, kita langsung gas HDR-nya. Bep, layar langsung menggelap, kita cek di Windows HDR on, kita coba play HDR video Bali. Bagian bawah bar langsung gelap dan kita bisa langsung tahu ini real HDR. Kelihatannya sih, kelihatan dari mata gua doang, panelnya sih lebih terang dari AOC. Cuma masih belum 1000 nits lebih kayaknya ini belum sih, dan mesti tes lebih lanjut. Dan karena ini panel IPS, biasanya kontrasnya tuh bukan yang setinggi panel VA yang digabungin sama mini LED. Ya itu memang udah kodratnya, karena panel VA ya memang lebih deep kontras ya dibanding panel IPS. Tapi kalau lu nanya gue apakah ini real HDR, real. Dan gua nggak bisa show ke lu di kamera karena dynamic range kamera yang gue pakai nggak kuat bro. Dari angle lu lihat dari sana harusnya juga lu tahu kalau panel ini panel IPS karena view angle lebih bagus dibanding tadi lu lihat AOC. Cara lu tahu panel lu real HDR, lu bisa lihat semuanya gelap kecuali konten yang lo tonton, dan itulah yang disebut real HDR. Kalau LCD dibikin settingan kayak gini, semuanya pucet. Dan gue bingung, LCD berani-beraninya ngeklaim real HDR. Diinjak lo bos sama Xiaomi. Terakhir kita lihat coba dia di kondisi gelap HDR. Ini gila, ini nyaman banget loh. HDR nyalain nyaman banget. Dari sisi depan sih gue lihat ini clear. Apakah ini 1000 nits? Gue nggak yakin, masih dites. Bloomingnya, ya kelihatan dari samping. Tapi selama lu lihat dari tengah, iya nggak perfect kayak OLED sih dari depan. Cuma apa yang mau komplain kalau harga cuma 4 juta dan goblokin semua brand yang ada di bumi. Gue nggak bilang di China doang ya, di bumi. Desain terbaik, tuning yang kemungkinan terbaik, mini LED, harga pun terbaik, membantai semua brand yang ada di satu bumi. Si badut satu itu halangin lu dengan tidak resmiin monitor ini masuk ke Indonesia. Dan sekalipun diresmiin sama si badut itu, dia akan tetap membullshit dengan profit 5% bullshitnya itu. Yang kedua, masalah garansi yang sangat-sangat bermasalah. Ya, karena badut ngurusnya juga badut. Dan kalau lu mau tahu cerita lengkapnya, pasti lu nonton video G27i. Dan kayaknya kita udah kehilangan harapan ya. Dengan AOC bingung apakah mini LED dia akan masuk. Kita harus berharap sama badut yang bermasalah masalah garansi dan profit bullshit 5% itu. Ya kita harus terima ketololan market yang terus menerus dipertahankan.